Tapi kalau visi Bu Risma masih bisa dirubah ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan karakteristik di sekolah ini. Jadi kalau misalnya ada perubahan visi ya Bu Kepala, biasanya berapa tahun sekali kalau biasanya ada revisi perubahan visi misi? 4 tahun ya. Nah semoga visi Bu Risma bisa menjadi kontribusi baik untuk efektivitas waktu. Saya serahkan langsung diskusi ini kepada Bu Risma. Kepada Bu Risma saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah yang Maha Berkah ridho serta karunia kita dapat berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu
Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson.
Ibu Bapak sambil jalan dan sambil diskusi. Untuk pertanyaan pertama tuh kita membahas bahwa kita memimpikan murid yang seperti apa atau harapan kita pengen dari murid itu seperti apa. Mungkin dari salah satu ini Bapak sudah dilakukan murid, ibu mengharapkan murid-murid di semester itu atau di luar itu yang seperti apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu tatap muka dan bersama dengan Ibu Linda sebagai pelajar praktek dan sebelumnya adalah bismillah di SMA Negeri 1 Jakarta Selatan. Mudah-mudahan CGP ini akan menjadi bukti yang luar biasa karena nilai positifnya sudah banyak besarnya di sini Bu Linda ya, yang sebagai kebetulan dan kebetulan di sini benar-benar menggerakkan semua teman-teman baik secara secara kinerja maupun pengalaman positif untuk menciptakan kenyamanan dan keakraban di antara bulan guru dan pegawai. Jadi menciptakan suasana yang sangat harmonis ya. Jadi bukan saja secara prestasi ekonomi, tapi juga nuansa atmosfer kebersamaan dan itu tentu menjadi suatu harapan dalam segala kerja. Makanya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid yang bahagia kalau begitu. Jadi dicatat di sini adalah memimpikan murid yang bahagia. Bahagia itu kita ciptakan ya sebagai stakeholder yang diciptakan. Guru-guru yang benar-benar humanis, guru-guru yang benar-benar murid ini bukan dijadikan sebagai objek ya, tapi sebagai subjek. Dia sebagai student center di sini memenuhi kebutuhan anak, itu yang utamanya bukan memenuhi kebutuhan anak. Bagaimana murid itu bisa menjadi guru yang dibutuhkan oleh anak. Salah satunya adalah melalui kegiatan guru ini. Nah, itu salah satu daya dorong ibu untuk mendorong teman-teman supaya mereka bergerak sama-sama. Oke, kemudian untuk kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah aset. Kalau ibu menjawab adalah aset. Aset yang akan kita yang akan kita buat menjadi manusia yang berkarakter. Itu nanti masuk ke ruang kerja. Ini adalah aset yang benar-benar kita tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa asal-asalan. Karena ini aset yang akan kita bangun untuk menjadi masa depan yang hebat. Nah itu. Kemudian di sini kita mengutamakan apa? Kita mengutamakan pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang kita utamakan, kita tidak hanya sekedar yang seperti pengetahuan atau mengajarkan teknologi, kita juga mengisi hati. Nah hati mereka itu nanti mereka muncul menjadi generasi yang karakter, disiplin, tanggung jawab, ketaat pada Tuhannya sesuai dengan agama masing-masing, sopan santun juga ketika itu yang akan kita utamakan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin akan bisa membentuk, peserta didik yang berkarakter, melahirkan peserta didik yang berkarakter dan dapat dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Nah, jadi di samping dia yang berkarakter, baik, sopan, menjawab, disiplin, ini juga adaptif dengan teknologi, tidak aptek teknologi. Dia sangat bisa menjelajah dunia dengan kecanggihan teknologi yang mereka miliki seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita warga sekolah
Kita gambarkan di sekolah ini paham bahwa karakter yang baik akan menentukan masa depan peserta didik. Jadi bukan peserta didik itu sukses masa depannya karena IP yang tinggi, karena bukan karena nilai rapor yang tinggi, tapi adalah karakter yang baik, sopan santunnya yang baik. Jadi persaingan dalam dunia kerja adalah ketika dia interview, dia melihat banyak kumpulan-kumpulan yang sangat baik, positif baik dan non. Ketika kalian interview para pencari kerja, pada interview itu orang yang menginterview itu atau HRD-nya adalah melihat karakter, bukan melihat IP kamu berapa, nilai kamu berapa, bukan kamu kemelut nggak kamatannya, kamu kelewatan perjuangan di mana, bukan, tapi ada karakternya juga, kepeduliannya gitu. Kadang-kadang diuji dengan suatu hal situasi di mana mereka mengajarkan untuk membuat situasi itu keamanan. Apakah kita peduli dengan situasi itu? Nah, nanti dia kadang-kadang dipasang kamera mengintai seperti itu. Nah, dia melihat, oh kalau ini bisa, ini bisa bekerja dalam ini bisa peduli dengan lingkungannya. Bukan karena dia pintar akademik, lalu dia tidak peduli dengan lingkungan, itu tidak kita harapkan seperti itu. Jadi kita berharap sekolah kita ini paham betul bahwa karakter baik yang dimiliki oleh peserta didik akan menentukan masa depan peserta didik itu sendiri. Sukses, kemudian bahagia, bisa berbagi, itu yang kita harapkan. Seperti misalnya Bu Linda saat ini. Bu Linda adalah sebagai manusia yang berkarakter, kalau Bu Linda bisa berbagi ilmu, kemudian bisa bermanfaat, memiliki karakter yang baik, itu sama seperti itu. Jadi kita di sini bisa misalnya enak dari suasana. Nah itu yang diinginkan, jadi itulah harapan-harapan ibu seperti pimpinan. Kalau tahu itu ingin mendorong karena ibu yang hebat-hebat ini sebenarnya hebat di rumah, tapi mereka itu kadang-kadang masih mikir, kadang-kadang atau masih belum ada kesempatan atau menunggu waktu yang tepat, mungkin seperti itu. Tapi tetap setiap tahun akan ibu terus sepanjang ibu masih ada di sini, insyaallah pasti akan ada lahir GP-GP yang luar biasa insyaallah. Seperti itu harapan ibu di Ismaya, mudah bisa diaplikasikan, dan bisa diberikan pengaruh positif kepada teman-teman semuanya. Itu saja, terima kasih atas bimbingannya Bu Linda yang luar biasa. Mudah-mudahan di Ismaya ini lulus dengan hubungan yang bermanfaat. Kemarin kita di Kesehatan Jalan Selatan khususnya dengan terima kasih pada pihaknya dari Jawa Barat serta nasional. Itu yang harapan ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ke depan Wisma ditindak sampai tuntas, sampai menjadi nanti lanjut ke PP. Nah setelah itu nanti kalau sudah, nanti karirnya tolong ditingkatkan, jadi apa, makanya kinerja, loyalitas, tanggung jawab, dengan oriented, money oriented. Nah itu aja dari aja. Kalau kita money oriented, kita tidak akan berkembang. Seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Bu Linda atas dukungan dan supportnya pada Islam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau dari saya menambahkannya mungkin beda hanya beda bahasa, tapi kontennya intinya sama. Jadi kita memimpikan murid-murid yang
ya, berakhlak itu sama dengan karakter yang berarti. Terus juga anak-anak itu juga untuk berpikir, jadi jangan sampai anak-anak tidak mau berpikir. Sekolah bukan tujuannya untuk cari ijazah, tapi dia harus berpikir, benar-benar mikir gitu, berakal. Jadi kita kan sering anak-anak itu, anak yang sekarang itu kan sukanya instan. Jadi berpikir itu sangat penting sekali karena ciri khas dari pelajar itu adalah berpikir. Nah, maka saya berharap bahwa murid-murid itu adalah berpikir. Sampai kemarin mungkin seperti pengalaman ini dan anak-anak itu dari hal yang kecil aja kita itu akan mengarahkan anak itu berpikir. Kenapa misalnya anak-anak itu tidak boleh pakai styrofoam, pakai apa? Tapi kita ajak untuk berpikir. Karena ini harga sekian. Andaikan satu anak kita ada 1000 pakai styrofoam misalnya, itu berarti sehari itu ada 1000 styrofoam numpuk di tempat sampah. Terus andaikan itu 1 minggu berarti sudah 5.000, 1 bulan sudah 20.000. Kita ajak suruh berpikir begitu. Nah, ketika sudah begitu kita ada aturan-aturan apa? Anak tujuannya itu jelas. Maka kita mengajak anak-anak itu untuk berpikir. Sampai saya bilang, andaikan nanti tidak diangkut sampah-sampah itu selama 1 bulan, ada apa itu sampah? Hanya gerakan, terus saya nggak ngerti data itu. Jadi saya ke anak-anak begitu, jadi ngajak berpikir. Jadi nggak ada peraturan ini hanya sekedar peraturan, tidak. Tapi anak kita mengajak untuk berpikir. Terus selanjutnya adalah tadi, kalau ibu bilang bahagia, kalau saya itu bahasa saya itu ketenangan. Hidup itu tidak hanya cari kesenangan, tapi ketenangan. Ketenangan itu apa yang membuat kita tenang? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak misalnya taat dengan peraturan. Kalau ada razia apapun tenang, anak taat dengan peraturan semua. Seperti itu. Jadi saya mengajak anak-anak seperti itu. Salah satunya begitu. Kita berharap anak-anak itu berpikir sampai sejauh itu. Tidak harus senang-senang saja, tidak. Di balik senang-senang itu harus ada timbul ketenangan. Nah, kalau tenang itu nanti akan timbul jadi senang juga. Kalau sudah tenang, kita senang. Alhamdulillah aman, gitu kata bahasa anak-anak kan begitu. Aman, kita nggak ada masalah nih, gitu. Karena taat dengan peraturan-peraturan sekolah. Gitu. Terus kalau untuk misalnya kita percaya bahwa murid itu dari sama seperti ini juga, bahwa murid itu adalah investasi besar, harta yang sangat berharga buat kita semuanya. Jadi harus kita tolak benar-benar bahwa murid itu bukan benda yang hanya segini mulut saja, itu tidak. Tapi disitulah tadi kembali lagi suruh berpikir. Terus di sekolah kita mengutamakannya adalah apa? Tadi ada akhlak, karakter, demokratik. Terus selanjutnya kita warga sekolah yakin untuk tumbuh bersama-sama menjadi manusia yang lebih berakhlak, berkarakter, dan bertakwa ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sesingkatnya itu. Dan yang selanjutnya yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru juga merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Ketika kita diniatkan dengan bahwa mengajar adalah sebagai refreshing, insya Allah tidak akan menjadi beban. Dan murid-murid itu kembali lagi di sini juga adalah harta yang sangat berharga, yang mereka akan bagaimana peradaban ini akan seperti apa, itu salah satunya adalah dari murid-murid kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muda dari pertanyaan Bumpan ini dan dari masukan dari Ibu serta dari Bu Muda, insya Allah akan menjadi masukan buat saya ketika saya nanti merealisasikan misi saya sebagai guru pembela. Ibu Bapak menuju slide berikutnya. Di sekolah kita punya visi SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yaitu adalah membentuk insan yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, bersih diri dan lingkungan, serta tangguh dalam menghadapi era globalisasi. Dari tadi perkataan tadi pun sebenarnya sudah ada di visi ya Bu. Nah, saya sebagai guru penggerak di mana
punya prakasa perubahan. Artinya prakasa perubahan itu apa yang saya harus ubah dari diri saya sebagai penggerak untuk yang diselaraskan dengan visi sekolah. Prakasa perubahan yang saya angkat adalah bagaimana saya menumbuhkan kreativitas murid melalui pembelajaran berbasis teknologi dan mewujudkan dalam memberikan profil pelajar Pancasila. Jadi kata saya itu apa yang saya harus lakukan atau perubahan apa yang harus saya mulai dari diri saya yang mana diselaraskan dengan visi sekolah, yaitu saya akan menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran berbasis teknologi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ketika saya mewujudkan atau merealisasikan prakasa perubahan saya tuliskan dalam kanvas baja. Ini dulu Bapak profil pelajar Pancasila, apa keterkaitan misi saya sebagai guru penggerak keterkaitannya dengan profil Pancasila. Salah satunya elemen yang saya ambil ada dari kreatif. Kenapa saya kreatif? Ibu Bapak, karena di situ saya menuntut pembelajaran berbasis teknologi dan saya yakin dengan pembelajaran berbasis teknologi itu akan menggali kreativitas anak. Karena saya pikir bahwa teknologi itu adalah seperti pisau, bagaimana kita menggunakannya bisa melukai kita apabila tidak bijak dan sebenarnya sangat menguntungkan apabila kita mengolahnya dengan baik. Dan tadi visi saya adalah mengembangkan atau menumbuhkan kreativitas murid dengan pembelajaran berbasis teknologi. Itu saya lebih merujuk pada profil elemen satu adalah kreatif, karena saya nanti akan mencoba mengembangkan kreativitas anak-anak dalam pembelajaran lewat teknologi. Dalam merealisasikan prakasa perubahan saya menulis dalam kanvas baja. Baja itu adalah sebuah inquiry yang mana menggunakan inquiry, mana perubahan yang berbasis pada kekuatan yang kita miliki. Yang B pertama adalah buat pertanyaan utama. Artinya bagaimana saya menumbuhkan kreativitas murid saya melalui pembelajaran berbasis teknologi. Ketika nanti saya merealisasikan pembelajaran berbasis teknologi, bagaimana caranya? Yang pertama tentunya saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah keterkaitan dengan pembelajaran, izin, sarana. Kemudian saya pun berkolaborasi dengan rekan sejawat karena nanti mungkin keterkaitannya dengan guru sebagai sarana, kemudian Kamila dan guru-guru lain. Kemudian saya pun yang kedua adalah saya menggali referensi melalui media sosial, itu baik YouTube, TikTok, ataupun media sosial lainnya mengenai pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas murid. Artinya ketika nanti saya melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, tentunya saya harus cari referensi dulu pembelajaran yang menarik atau media interaktif apa yang cocok untuk anak. Atau nanti saya belajar dulu sebelum saya ngajar, saya dulu cari referensi bagaimana membuat media pembelajaran dengan menggunakan Vipu, kemudian bagaimana saya bikin sekarang seringnya bisnis akun, sebenarnya dan juga banyak apalagi ada sekarang KPD. Dan tentunya yang sedang saya gencar pembelajaran di kelas adalah penggunaan Canva, Bapak Ibu. Canva sebenarnya banyak banget fiturnya kalau kita belajar di Canva, bukan hanya tentang PPT, tapi juga kita belajar KPD ataupun segala yang ada di Canva, Bapak Ibu. Sesuai dengan selaras kemarin itu saya ada webinar dan berita Canva yang itu sangat membantu sekali Bapak. Dan berita Canva itu dibuka 3 bulan yang lalu, ada seleksinya dan itu masih di email dari Bapak. Selanjutnya dari kanvas baja adalah A, artinya ambil pelajaran. Dengan pertanyaannya bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas. Yang keduanya situasi apa saja yang dapat dilihat dalam pembelajaran berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa ketika pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, saya harus bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Kemudian yang keduanya saya melakukan refleksi diri atau menggali potensi diri saya mengenai penguasaan teknologi. Jadi yang pertama tentu saya harus bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, Bapak Ibu, baik itu terkait dengan sarana, baik itu terkait dengan ide-ide. Biasanya kalau saya dapat ide-ide pembelajaran berbasis teknologi itu dari Kamila. Jadi dari Kamila saya banyak belajar tentang ide-ide kekinian tentang teknologi. Sering banget
saya mengenai penguasaan teknologi. Biasanya kalau refleksi diri saya dapatnya dari Bu Muti. Dari Bu Muti suka Isma kalau ini begini, apalagi pas observasi sama Bu Muti, saya banyak belajar banget tentang refleksi diri saya. Dari guru-guru lain pun sama gitu ya. Terus saya juga yang ketiga adalah melakukan coaching dengan murid mengenai teknologi apa saja yang disukai dalam pembelajaran. Akhirnya refleksi diri juga nggak hanya dilakukan oleh anak sejauh dalam Bunga, Muti, Pauli, Muda gitu. Tadi saya dengan siswa pun sering melakukan coaching. Jadi dengan coaching enaknya ngumpulin tugas itu lewat Google Drive atau enaknya nanti ulangan itu lewat form atau nanti tugas enaknya kamu bikin video atau kita lakukan kuisis. Kamu lebih enak yang mana? Kamu lebih enak aja dengan tulis dengan metode pakai Canva atau dengan nayangin video, atau enaknya kita nonton TikTok atau gimana? Itu selalu dilakukan dengan murid terlebih dahulu. Karena biasanya murid kalau masalah teknologi itu lebih paham. Kemudian yang G, dari bagian yang ketiga adalah G, gali mimpi. Artinya apa yang menjadi harapan saya ketika pembelajaran berbasis teknologi. Artinya dari pembelajaran berbasis teknologi itu apa yang saya harapkan dan kebiasaan apa saja yang akan saya lakukan. Satu adalah saya menjadikan murid memiliki kreativitas dan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis teknologi dan memberikan profil Pancasila. Jadi saya pengen sekali Bu dari pembelajaran saya berbasis teknologi, anak-anak menjadi kreatif. Jiwa kreatifnya itu mulai muncul dan itu pernah dilakukan sebelum melakukan terutama pas pelajaran sosiologi. Terus sering-seringnya sama Bu Dina, kan beliau ahli sosiologi, dia bicara tentang kasus kayak bikin poster tentang penyimpangan sosial gitu ya, tahu proses koordinasi dulu sama Bu Dina. Dan ternyata itu ketika anak dikasih handphone saat pembelajaran, tapi itu pun dengan pengawasan kita, ternyata anak itu lebih berkarya, kreativitasnya muncul di teknologi gitu. Anak-anak lebih hebat dari kita. Dan saya pengen ketika memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mereka lebih kreatif gitu. Bukan hanya menghasilkan Canva, bukan hanya menghasilkan poster, bukan hanya menghasilkan video, tapi terjadi juga potensi yang lain. Yang ketiganya pembiasaan akan yang saya lakukan adalah menggunakan teknologi pada setiap pembelajaran. Baik itu adalah media pembelajaran, baik itu nanti pengumpulan tugas ataupun alat evaluasi. Mungkin alat evaluasi saat kita isi lewat e-form gitu. Sebenarnya banyak Ibu ketika media pembelajaran pun hanya menggunakan Canva, itu banyak banget. Di Canva itu Bu banyak banget aplikasinya. Saya baru belajar, saya dapat ilmunya selama saya masih hidup penggerak. Itu banyak banget. Nanti kalau belajar tentang Canva, iya, saya Ibu menciptakan ruang kolaborasi sebenarnya. Teman-teman saya yang ada di sini itu luar biasa supportnya. Dan di sini saya perlu ya. Ibu kalau saya jabarin sama kalau saya pengen saya ucapkan terima kasih banyak buat guru yang di sini. Kalau ini saya mau katakan Ibu yang ada di sini semuanya sangat support Ibu. Mulai dari bagaimana saya belajar gimana saya tentang dari di sana saya belajar kalau di sana itu terjauh, tapi saya belajar kalau dari buku itu kinerja sama loyalitas. Dari Pamina saya belajar ide-ide kekinian teknologi saya. Betul. Dari buku punya saya jalan ribuan, dari Pak Ali, dari Pak Harto juga. Kalau dari Pak Harto lebih ke dari Bu Oka, kalau di Bu Evi orangnya santai tapi kerjanya santai. Kalau dari Pak Putri, kalau dari Pak Putri Bu saya belajar. Kalau dari Bu Popi, kalau Bu Popi itu selalu cari yang dan selalu suka. Jadi teman-teman saya itu suka semua. Harus begitu ya. Kalau itu jadi anak. Kan harus kolaborasi ya Bu ya. Jadi
bukan senioritas, tapi saya tempat belajar dari beliau-beliau, dari mudah belajar Dari siswa pun tadi bisa belajar. ya, dari siswa belajar, dari Bu Dina saya banyak belajar, apalagi masalah sosiologi. Kalau saya lanjut ya Bu, Ibu maaf ya. Harus sebutin karena ada banyak dan satu yang ini ya Bisma ya. Baru disebut satu Bisma ya. Fungsinya apa baru? Konsultasi. Dari senior GP ya. Bukan kita PI. Angkatan perubahan. Oh, Berapa? yang angkatan 11 sudah ada kemarin. Nah, Ada 11. Jadi siapa yang kata 11 bilang? ini 10. Yang 11 kok. Yang 11 dari sini muncul nggak? Siapa waktu itu? Gila. Saya belum 5 tahun, jadi belum bisa daftar. Oh iya. Oh, yang harus 5 tahun. Nah, itu udah expired. Jadi harusnya habis ini siapa lagi yang tampil representasi ya kita yang nomor satu aja segini potensi sayang kalau nggak sebenarnya program bergerak itu adalah menggali eksplor potensi-potensi terpendam yang ada pada diri sebenarnya potensinya banyak. ya itu nih kayaknya depan diri kita itu ngomong nih ayo ikut ayo boleh 50 tahun lebih sekarang. Boleh. Boleh 50 tahun. Saya nilainya rumah. Boleh. Waktu itu saya angkatan 5 itu kan yang umurnya di bawah 50 tahun. Saya waktu daftar 40 tahun. 50 tahun ini atasnya nggak butuh apa Waktu itu 50, tapi sekarang lebih dari 50. lebihnya apa Jadi kan dibatasi. Sebenarnya masukan dari kami ke pengen itu. Kalau suka ada pertemuan-pertemuan gitu kita mengadakan itu menggaungkan itu. Alhamdulillah yang usianya 50 tahun lebih nggak usah khawatir. Sekarang kita apa kabar ada ya kemarin 56 tahun dia daftar. apa 56 ya Sedangkan sebenarnya tujuannya semata-mata mendapatkan ilmu sehingga kita menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain dari diri kita. Nah, gitu. Jadi kita menjadi guru yang diimpikan. Jadi aku itu selalu terbimbing dan proyek itu. Nah itu saya motif pertama ikut JGP ditanya waktu tes oleh asesor gitu. Ibu apa sih tujuannya ibu? Apa bergerak gitu? Jawaban saya sama saya tuh merasa belum profesional, belum merasa jadi idola anak. Ini deh kalau mengajar itu hubungi juga saya kemudian mampu mengaku anak-anak. Saya kalau lihat X Factor atau Indonesian Idol di YouTube itu saya ngomong jadi guru harusnya mampu menguasai bidangnya profesional sosialnya baik dengan kolaborasi dengan Kapolri, dengan sejawat selalu menjaga hubungan positif, kemudian apalagi kepribadian akan memberikan contoh pendidikan macam suatu masalah bagaimana hasilnya tidak masih bersyukur pendidikan aman dalam suatu masalah. Jadi kalau kita sama-sama memberikan ada pembelajaran dari penggerak namanya apa Pak Lulu? Kompetensi sosial emosional yang baru kena SK itu. Jadi kalau awal kita masuk kelas melihat anak emang ribut jengkelnya luar biasa. Jadi gurunya yang harus ada KSM-nya lain dulu ya. Kalau gurunya udah tenang bisa mengkondisikan kelas. Kalau gurunya nggak tenang, yang keluar kata-katanya nanti nggak beraturan akhirnya menyakiti. Jadi kalau saya selalu bilang mengajar pada hati, kasih saya pahami keperluan kesehatan kita, tapi masih mengajar saya seperti tarik nafas. Saya memang KSN itu begitu, main kondisinya itu pasti anak-anaknya. Saya harus sadar.
Pak, itu aku di nah itu kan ya. Itu sama dia tadi bercanda, nah itu kan kita kalau saya harus main. Jangan berhenti bersikap hati-hati, kadang malu banget. Karena saya juga di sini saja selalu bercerita, jadi saya sering tahu rasanya di sini. Jadi dia suka ngeluh tapi saya luruskan. Tidak jadi kayu bakar. Jadi pada saat dia sebel banget bisa merasa dia gitu. Jadi saya akan saya cerita ke anak saya kemudian tetap ke pelaku tadi kata ibu dengan istilahnya pasal lebih kita itu tapi kita manusia harus kita contoh saya juga belajar kalau biasa terima ya datang saya perlu yang paling dia lima padahal saya suka bingung gitu. Kenapa nggak pernah, dia tidak pernah, kata-kata kasar tidak pernah, ucapan yang paling ringan aja saya nggak mau gitu. Dia di mana? Masih berakhir. Malu, kenapa? Saya kalau banyak selalu menyampaikan motivasi dan hal-hal seperti itu kalau kita malu. Saya kalau jalan di tempat saya itu ada sampah, saya ambil saya ambil satu, saya sapu ke kamar. Pada berebut, ibu aku aja. Ada ibu yang dari situ dia kadang saya suka bawa tisu basah, karena kan kalau habis sampah tangan kita kotor ya. Kadang saya suka, karena kalau air ke bawah lantai 3, lantai 4 di kosan saya punya, jadi bisa jalan. Kayak gitu, jadi contoh paling kecil saja kita melihat mereka kita itu sangat apa ya, figur guru yang mungkin mereka itu mau tiru. Jadi dari segi apapun katanya ada bahasa guru di guru dan di guru ya. Jadi saya yakin guru di sini guru SMA anaknya sudah mulai besar ya, sudah nilai, sudah pandai nilai. Anak SMP aja pandai nilai, yang paling polos anak SD. Kalau anak SMA itu bisa tahu guru aku keren, dia modis kan ini memang zaman. Tapi ada juga yang ini, nah itu saya dengerin. Tapi kalau ada yang jadi saya jujur masih banyak belajar, punya terus bisa menggerakkan teman-teman. Tapi di sini keren banyak kebiasaan dari mas saya sendiri, saya terima bahasanya dia tulis aja capek banget. Saya terus nggak melihat orang ini, melihat orang kayaknya sampai kerja ini dia itu saya bilang ya orang kalau nggak mau dia masalahnya ingin saya ini kan malas itu tidak sebuah penyakit yang lebih bahaya dari penyakit jadi paling takut bisa HIV kan jadi malas. Udah saya udah sering sosialisasi, ini luar biasa berhasil ya SMP 1 SMA 1 di Selatan. Beberapa sudah ada 4 yang lulus. Masalah Pak Luli bersama dengan saya, Bu Kacipit sama dengan saya, Pak Sigit saya belum kenal dengan Kak Sigit yang mana ini. Oh itu Pak Sigit. Terus sekarang di sini. Angkatan 11 sudah berhasil ya. Nanti insya Allah ada. Kadang menteri menjadikan sesuatu hal yang menunjukkan harus supaya tertarik itu. Tapi
bisa boosting seorang guru penggerak yang sudah berkenan dengan mentalitasnya sudah mindsetnya sudah pribadinya benar-benar terbangun. Kalau saya rasakan gitu ya Bu Resmi, saya sering merasa malpraktek dari saya untuk karena saya kalau sudah perlu saya mengenal kesalahan saya teman-teman yang saya bisa merasakan itu ya, jadi mau itu satu-satu empat nanti 52 jadi kalau Pak Modul masih ada 9 modul semangat udah aja nih sedikit penguatan dari saya karena luar biasa usia ini Bu ini belajar dari geografi dari kanvas baja keempat, yaitu tahapannya adalah J, artinya adalah jabarkan rencana. Artinya bagaimana rencana saya ke depannya, apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, kemudian langkah terobosan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat itu mengenai pembelajaran berbasis teknologi. Mungkin nanti kalau di depan saya diizinkan untuk berbagi praktik baik mengenai entah itu media pembelajaran yang aktif, kemudian berhubungan dengan alat evaluasi ataupun media pembelajaran yang aktif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pembelajaran dan pengarahan kepada murid, tentunya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau yang anak itu saya lakukan di dalam kelas, saya memberikan pengarahan kepada anak-anak bahwa teknologi yang mereka jalani, misalnya handphone, bahwa handphone itu sebenarnya sangat bermanfaat apabila dialihkan ke hal yang positif, apalagi pembelajaran. Kalau ada sekarang kita nggak bisa lepas dari handphone ya Bu. Salah satunya untuk mensiasati dari negatif ke positif adalah saya akan memberi pengarahan. Contoh kalau main FF dari Mobile Legends, ternyata itu ada sisi positif dan negatifnya. Akan tergantung kita. Sebenarnya kalau sisi positifnya ada beberapa skill yang dilakukan dari kita. Mungkin mereka tiktokan juga punya tiktok enggak, tapi kalau itu bisa diarahkan ke pembelajaran yang lebih positif, ya artinya pembelajaran yang berinovasi. Kemudian saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Misal kalau pembelajaran saya dalam mata pelajaran sosiologi, saya akan lebih banyak berkolaborasi dengan Budina ketika bagaimana penerapan teknologi berkaitan dengan pembelajaran sosiologi, terutama penyimpangan sosial. Karena banyak banget penyimpangan sosial atau di seperti ini pembelajaran kontekstual dan berhubungan dengan handphone yang banyak ditemukan di kalangan remaja. Next, berikutnya J itu tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa saja yang akan terlibat ketika saya menumbuhkan kreativitas murid melalui pembelajaran berbasis teknologi. Lalu bagaimana penerapan pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi tersebut konsisten dan menumbuhkan kreativitas murid. Yang pertama tentunya saya akan melibatkan seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Yang pertama melibatkan semua aktivitas akademika yang ada di lingkungan sekolah, karena saya yakin kalau saya bekerja sendiri saya kurang maksimal, makanya saya akan berbanyak berkolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh sivitas akademika yang ada di sekolah saya. Yang kedua adalah melakukan penjadwalan pendampingan pembelajaran dengan rekan sejawat. Artinya mungkin observasi dulu saya pernah melakukan modul ya. Jadi kalau saya pakai media internasional waktu itu pakai krisis dan kalau ikut dan selama observasi pun setelah observasi itu ada refleksi sama mengikuti ngasih masukan banyak sehingga buat diri saya sendiri, oh ini kesalahan saya, ini yang
perkenalan media saya dari Prakasa Perubahan yang saya susun dan saya jabarkan di kanvas baja. Akhirnya saya merumuskan visi guru penggerak saya, yaitu adalah terwujudnya murid yang berwawasan global dan mampu menghadapi tantangan zaman karena dengan teknologi. Itu Bapak Ibu semangat dari visi guru penggerak saya. Masukannya apabila ada keliru maka diluruskan, dan apabila ada yang kurang maka ditambahkan. Oh iya, Tadi ada ya. Tapi ditampilkan lagi visi. Terima kasih pemaparan dari Ibu Isma yang luar biasa. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu di sini, silakan dari visi berpenggerak apabila ada yang ingin ditambahkan atau mungkin di tempatnya ini nama visi. Karena tadi saya bilang visi berpenggerak keluarga nanti ya, jadi dia bisa diubah. Karena memang semuanya berkolaborasi yang saya diskusikan. Visinya seperti ini mungkin bisa menjadi revisi suatu hari pada saat ada semacam revisi secara memakai sepakat sekali dari visi. Kalau visi tidak kita bahas ini, visi dulu. Silakan ada masukan dari Bapak Ibu apakah cukup atau masih ada yang ditambahkan? Tenaga belajar ya Bu ya, boleh ada di sini mendampingi semuanya khususnya dalam proses menjadi guru penggerak untuk jadi calon ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ismaya belum sinkron dengan apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan dan apa yang kita lakukan. Dan tadi kan muridnya bahagia, ditambahkan dengan muridnya kreatif. Muridnya bahagia dan muridnya kreatif. Nah, tadi dibuatkan di kanvas Ismaya itu bagaimana proses pencapaian apa yang kita inginkan tadi itu kan tertuang semua. Ketika siswa itu harus mampu menghadapi tekanan zaman, mampu beradaptasi dengan teknologi, mampu menunjukkan pelajaran profil pelajaran Pancasila. Itu kan intinya kan. Jadi dirasa apa yang dimaksudkan oleh Isma ini adalah suatu keinginan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Harus kita buat, harus dinamis ya. Kita tidak hanya fokus pada satu, misalnya kayak misi tidak akan lulus seperti itu saja, tapi kita harus melakukan gerakan-gerakan yang kira-kira sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada saat ini. Nah itu jadi kita harus kita harus dibis, itu yang intinya. Jadi kalau nanti para Ibu Ismaya ini dibantu oleh PP yang luar biasa, ini nanti bisa kita pertimbangkan kalau nanti kita akan melaksanakan urusan misi yang disebutkan itu. Jadi ini adalah satu dari membantu kontribusinya, salah satunya adalah pengembangan misi. Nah seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi atas kerja kerasnya Bu Isma yang tadi kata Bu Dia, kalau kita malas, bukan ada dalam tanda kutip malas, itu kita tidak akan maju, kita tidak akan berkembang karena ilmu itu berkembang, jadi kita harus belajar terus. Nah jadi ya sesuai lah dengan kondisi Bapak Ibu, mungkin Ibu hanya sebagai support aja ya, support system dari teman-teman semua. Mungkin kalau udah usia 55 ke atas ya, itu udah hampir 55, kalau ini usia 53 ya. Jadi Ibu teman-teman juga misalkan Ibu jadi kepala sekolah menggerak saja, nggak Ibu menggerak teman-teman di sekolah kan. Salah nggak Bu Liza? Salah nggak? Salah Ibu Liza, benar bukan salah? Bukan salah. Tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah ya. Nah, Ibu pulang teman-teman aja dulu. Karena Bu, kalau Ibu daftar, kita pasti tidak. Ya, sama ya.
ya. gitu sebenarnya. Dia bilang sih dulu kan cuma bapak bikin ribet aja nama kerjaan gitu saya dulu mengatakan. Jadi saya udah klik Bu, makanya pada saat saya klik STPKB saat Anda tidak lulus dulu program kelas 1 silakan Anda tahu. Jadi udah tercatat sama mereka. Dikejar-kejar tuh WA. Bu cepat Bu isi esai dan ngomongnya tuh Dulu benar terus habis itu kayak lanjut akhirnya di kampus sama KCD dan pernah seperti itu. dan dia ketika ngisi esai. Tapi saat kita kepala sekolah saya daftar sekolah penggerak lulus, terus kepala sekolah manggil saya, kemudian saya perlu manggil duit dan ingat ke sekolah penggerak guru penggerak. Dia sih, pokoknya saya dengar ke satu, kedua, kemudian itu tapi tidak dipanggil harus sama tapi saya cari dulu deh, saya tanya apa sih nama dari guru penggerak? Terus ada panggilan juga ya dari dua. Saya daftar di angkatan itu. Ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki, lulus. Walaupun dari sekolah saya 6 orang, ini cuma 1 saya aja. Terus saya waktu itu saya aja untuk pengisian esai barang-barangnya artinya memang nggak boleh duplikat gitu ya, karena kan dia sistemnya pasti jadi benar-benar pengalaman diri kita sama ya. Tapi kalau orang yang tidak melaksanakan dengan baik saat malah pembelajaran di sekolah itu terbaca saat dia mengisi esai. Nah, ini itu jadi makanya ada kalimat-kalimat tertentu yang mungkin tidak jadi kalimat kunci buat para siswa. Itu sekali lagi sebenarnya bukan karena pakai hashtag jadi jangan jumawa satu dan menjadi apapun karena sebenarnya awalnya kita harus lebih kembali ya dari makin bisa makin baik. Jadi kita makin sadar masih makin banyak pada saat kita terjun ke dunia ini terus saya makin mengerti lagi makin kecil terus saya nggak ingin apa gitu ya. Makanya saya ingin kali salah satunya itu. Tapi kalau materi saya saat itu nggak memikir, alhamdulillah saya nggak pikirkan entah saya misalnya materi saya nggak pikirkan saya karena itu mau tahu kebiasaan bergerak bagaimana. Nggak gitu juga. Jadi siangnya kerja aja, saya pasti kalau habis maghrib atau bisa para malam ya saya tidur, saya tersentak karena ada tugas itu jam 2 atau jam setengah 3 malam masih bangun. Jadi ya saya pertama ngadep laptop ya karena ada tapi seperti ada bisikan dunia mulu yang lebih pikirin astagfirullah saya langsung saya ke kamar mandi kita ada keluar tadinya butak Bu pusing banget mengalami tak dulu ya masih perang bagus segala macam tapi setelah kita ibadah gitu kita utamakan akhirat udah Bu jalan keluarnya sebelum subuh udah selesai tugasnya. Iya, betul. Jadi ternyata hikmah itu, punya hikmah benar saya luar biasa ya bergerak lama banyak orang pakai A, B, C dan segala macam. Istirahat pertama akan berakhir dalam 5 menit. The first break will be ending in 5 minutes. Pada saat kita bekerja keras, saya nggak mikir nilai, tapi pasti ada aja yang menilai saya. Anak ini kalau saya ketawa. Tapi alhamdulillah dapat fasilitas kantornya, saya bilang saya belum pernah terlibat manusia yang menerima fasilitas saya. Pak Heri namanya rahmati. Saya terinspirasi sampai Allah. Saya diketemukan oleh orang baik sekali. Sampai perpisahannya itu air mata, bombay banget pukulnya. Itu saya di situ selalu saja dimotivasi saat menjadi dengan nanti itu kebetulan ini pasien juga bulian baik walaupun masih muda terlihat sangat santun baik pokoknya. Terus saya juga sebagai seorang pekut juga ingin mempunyai keinginan CGP ini mendapatkan tingkat terbaik karena saya pada saat sudah mendaftarkan di PP itu dipaksa dengan saya dia boleh menjadi PP enggak sih nggak mau saya nggak mau sibuk segala macam itu ini malah dan saya
malah teman saya yang hayal-hayal nanti nggak lulus. Saya bilang, bukan malah dia yang lulus. Akhirnya saya berprinsip waktu di CGP saya kurang diperhatikan sama PP ini. Saya perhatikan pada saat jadi PP CGP saya dengan susah kayak saya. Dengan susah kayak jadi apapun informasi yang memang tujuan dari saya sampaikan. Jadi saya nggak ada ragu-ragu yang harus saya bisa dan bisa. Itu tuh jadi intinya buat baik terus kita membawa sesuatu dari Allah sampai kalau saya rasa kemarin tadi kan guru BP itu suka kadang memberi nilai kepada project ini kalau ini akan diinovasi karena dari karya-karyanya yang dikerjakan bisa keren saya gitu malah saya kadang oke belajar misalnya jadi saya juga jadi terpanggil dia lihat YouTube dia kayak gitu dia belajar jadi apa ya banyak belajar juga dari CGP. Pokoknya asik deh, silakan Bapak Ibu jangan mikir beratnya dulu. Karena ternyata semua bisa gitu. Ibu mau tahu ada teman saya sekarang udah kepala sekolah SD. Itu saya suka senyum polos dengan kepolosannya. Boleh. Ya saya kalau masih di kelas Pak ajarin saya apa ya. Kamu mau belajar apa? Saya belajar. Kalau belajar kepala sekolah, jadi kepala itu belajar tuh bagaimana administrasi bos tuh, anak-anak tuh saking bosnya, saking bosnya dia kadang ID-nya kurang, belajar. Saya lihat di sini kayaknya padahal kan lebih baik. Masa itu lulus saya jadi kelas sekolah. Ya jadi tidak ada yang tidak mungkin, Allah tidak akan kembali menjadi dewasa sama. Ayo ya, setelah dari saya ada lagi yang yang lain. Itu satu poin lagi di guru pengaruh itu ada deadline jadi malah kita disiplin jadi kayak kita kayak artis punya time schedule dari mereka Ulin ada waktu pernah saya di time schedule enggak ya lu sih itu soalnya banyak banget kerjaan saya cuma gitu ada kejar emang apa jantung kayak berpacu terus tapi alhamdulillah masih banyak pihak yang saya rasakan ternyata teman-teman saya juga begitu rasakannya. Sehingga kalau kita ini nggak bangun malam, jangan karena modul, karena ini. Jadi terlatih bangun malam sampai sekarang. Terus jadi 6 bulan aku dilatih ya, jadi untuk bangun malam. Jadi saya langsung, jadi segera aja tuh kalau udah jam 2 ke atas. Jadi kita udah saya dari 51 tahun ya. Kalau kita dibangun itu jangan Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. tidak memanfaatkan undangan dari awal itu, makanya sekarang udah umur 50 gaya bicara dan semangat bukan semangat apa yang berarti-artinya udah karena kalau nyari saran saya sering jadi jangan kamu nggak sih gini nanti telat dulu siap saja kan ada di pembocoran kita sama kalau kadang-kadang kamu kok misalnya namanya siapa ada murid saya bisa Ali kenapa kok telat terus sebenarnya nggak bisa gitu diskusi ada apa saya yakin guru penggerak semoga ini dipakai saya harapannya dari bijak dan lebih dekat karena kalau bertemu dengan anak tua semua gitu ya yang kata ibu happy itu hadis selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan anak itu besar jadi saya merasa hadis harus menambah pada murid gitu ya ternyata menambah kepada Allah tapi kita harus bisa mengartikannya bersama
bukan kita menghamba kepala seperti kalau kebutuhan murid kita penuhi, kita lihat perbedaannya, diferensiasi belum ada kita pengembangan diferensiasi. Jadi tidak harus pukul rata, nggak ada lagi guru di rumah. Anak kerjakan tugas ya, nah bentuknya puisi, bentuknya begini, bentuknya begini. Tugas yang kita kasih, silakan mereka menggunakan mau bentuk visible, mau bentuk yang mereka bisa, itu diferensiasi. Jadi tidak masakan benar ya, jadi bukan merdeka belajar nanti. Jadi saya pahami merdeka belajar maksudnya apa? Tapi bukan bahasa Sunda dan Bu Wismi cuma Sinanda. Coba Sunda. Yang penting anakku senang kemudian Kecil budak Sinanda itu gurunya kemana? Anaknya ditinggal. Betul nggak? Kerjakan halaman ini ya, gurunya mah di ruang guru gitu ngobrol atau di sekolah lain nggak sih alhamdulillah gitu. Itu kadang gitu di sekolah saya, kadang saya juga sering tuh kalau kepala sekolah boleh di sekolah ini masing-masing ada beberapa saya bungkus ya, saya bungkus ya bu. Tinggal dipanggil ke bu ke apakah bujukan moral atau apa satu lagi? Ya lupa dia, lupa praktek. Terus orang pemimpin kadang gitu bu, kalau ada anak buah yang salah dipanggil itu satunya itu kita lihat apakah dia memang posisinya di bujukan moral atau dilema etika ya. Dilema bukan delima, dilema. Misalnya satu sisi anaknya sakit, antara dia harus mikir kita sebenarnya masukkan itu pemilih mengajar seperti itu. Jadi nanti pada saat dia berubah memang dari kesadarannya itu bukan dari misalkan saya mau ke sekolah ini kayak kan jadi malah ada rasanya. Satu lagi bujukan moral, kalau bujukan moral kan tidak bu, dia nongkrong di warung kopi tapi nggak ngajar, jadi ada yang harus diuruskan, nggak ada dua nanti semangat diajarkan asik kan saya sengaja di promosi. Gimana caranya bu? Gimana ada depan? Jangan di depan biasakan jangan pernah mempengaruhkan umat kita di hadapan kita. Kebutuhan dasar manusia adalah ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diakui keberadaannya. Itu ada 5 yang kebutuhan dasar manusia belajarkan di dari situ saya jadi baik belajar yang tadi betul anak di depan anak saya stop. Jadi kadang masalah banget bosan. Bunda sono balik sini ternyata ada gaya belajar anak ya. Tapi pada saat saya tanya baik-baik dia baru saja kita bisa. Jadi kita harus belajar. Nanti saya udah praktek itu bu di sekolah saya. Teman-teman saya makanya dia lagi mau apa sih nggak ada yang begitu berat. Udah banyak banget ilmunya sampai kepala sekolah. Saya dulu suara saya kencang, kalau suaranya saya suka nafas. Jadi itu dong, kasih tahu dong, sosialisasi dong ke teman-teman. Ya, saya sering banget. Oh, kenapa ya kalau ngomong? Ibu tapi kurang mencari lah pak. Dukungannya. Kalau saya kan sama-sama guru ya kadang kalau sama-sama guru mah kadang pada cuek bu. Kadang nggak takut. Kalau misalnya saya bilang, ayo dong. Ya. Tapi kalau sama sekolah kan beda ya rasanya kalau itu misalnya. Kalau sama saya sama teman, menurut saya mah kalau saya agak, itu dong ikut. Ya doang. Bukan main sama. Itu beda. Itu ya bu ya. Ayo semangat ikut lagi selalu dikasih PKB-nya. Nanti banyak informasi di sana. Tidak hanya di Wisma, tidak hanya Bu Ibu, tidak lupa guru dan keren nih suami istri dan bergerak bersamaannya. Bergerak bersama. Apa ya? Yang satu ngurus ada kan kemana-mana.
saya sudah bilang ke Mas Sofian, memang susah dari rumah. Enggak sih, kalau kita ketemu, depan ada yang dari hati. Oh iya, kalau saya mungkin usia kali ya Bu, jadi kalau masih muda atau cecet atau apa, dari dulu saya meluruskan. Jadi nggak memperlihatkan karena berdepan, jadi saya malu sama usia gitu. Kalau kepada ibu, saya udah kayak ikutan. Jadi apa yang boleh ikutin? Kayaknya memang kayak ibu dengan saya kan usianya udah 50 ke atas. Ibu melakukan lebih usia suami saya. Suami saya sih. Jadi saya perempuan biasanya usia segitu lebih strong. Tapi kalau laki-laki kalau udah masuk usia 50 ke atas 50 gitu ya. Coba deh buka Aisyah Dahlan ya. Asia apa Aisyah? Aisyah. Begini kalau laki-laki, kalau perempuan mah enggak. Ini saya rasa itu kebalikannya. Ini jadi belajar. Enggak apa-apa. Jadi istrinya harus banyak belajar sehingga memahami sesuatu yang sesuai dari melihat modelnya. Jadi kadang kalau kita nanya kemana, jawabnya kemana. Jawabnya cuma kita ngomongin WA dari atas ke bawah jawabnya. Iya. Atau begini. Jadi nggak pakai itu laki-laki keren itu. Suami itu benar-benar laki-laki keren. Dulu saya marah. Gak ada banget sih istrinya mau rumahnya mereka dia itu cuma dia doang. Nah emang laki-laki aja sekolah dia beberapa kata habis di rumah coba itu tandanya. Kita 20.000 20 kali kata. Iya, kalau perempuan mah memang bapak perempuan mah kalau bapak gak ada di rumah Nggak bisa tidur. iya. Perempuan mah kekuatannya di bahasanya. Coba aja kalau lagi kesel, kita lagi marah sama lagi kesel dengan komisi, sambil nyuci piring sambil ngomong kan, tapi itu saya semua kerjaan dari mereka. Karena saya suka bilang jangan bikin gara-gara sama mama dari sana 2 kilometer. Saya ketawa, ini anak sembarangan. Kalau suami, ya, jadi kalau ada yang curhat, saya kasih penguatan. Saya semuanya suka curhat, semua curhat. Tapi saya kasih penguatan. Tidak pernah menjadi pembakar. Saya anak-anak segitu menjadi pribadi yang biasa. Alamnya jadi ya, semoga apa yang saya lakukan ini yang saya lakukan menurut yang kaitan dengan Allah kalau ada salah ada dari saya karena saya bisa memahami. Kalau saya lihat lagi tulis buku ribuan ganis beda soalnya iya kan kalau dari wajah itu bisa lihat ya beda adem ya gimana waktu pertama kali cuman karena waktu pertama kali kanal ya iya kanal yang paling adem itu saya lihat ibu gitu Kak Inul ibu ya adem terus tempatnya di Al-Muslim ada AC sekarang panas Bu. Foto sama saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya tangkap feeling saya tentang adanya perempuan Indonesia jadi tahu nanti kadang kita juga kita puasa ada yang baik ya nanti terjawab sendiri Bu. Perempuan ya itu laki-laki nggak pikir itu punya kelebihannya. Oke, sampai sini nggak ada yang tambahin berarti visinya. Oke, kita kasih aplaus dulu.
disampaikan oleh Bu Risma dan Bapak semuanya. Bu Risma bisa berkontribusi terus untuk sekolah ini supaya sekolah ini menjadi lebih baik, melahirkan anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila jangan lupa Bu Risma tentu nomor satunya harus tetap beriman dengan Allah. Jangan lupa ini hasil perjuangan kalian. Karena pada awalnya, nah ini tolong diganti saja. Karena awalnya ibu waktu saya digulirkan ini, profil pelajar Pancasila nomor 1 dari kebinekaan Bapak. Itu nomor 1 gitu. Apa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa saja dan beranak mulia di situ di nomor 4 berapa gitu. Terus saya agak dia tersentak ya kan. Kok ini ya gitu. Ya kami memberi masukan. Alhamdulillah digaungkan yang itu berubah. Jadi sekarang ada lagunya di mana profil pelajar Pancasila itu semoga beriman, bertakwa dan beranak mulia. Nah, itu yang tentunya apa itu. Jadi walaupun Bu Risma nanti misalnya kaitannya dengan profil kreatif, tetap posisikan di bawah. Karena ya, ini saya masukkan karena ini salah satu perjuangan kami saat di sekolah penggerak ada diklat selama 3 bulan. Saya waktu diklat sekolah penggerak 3 bulan berbarengan dengan diklat guru penggerak 6 bulan, jadi 3 bulan berbarengan tugas 3 bulannya dibalas. Saya sempat mengundurkan diri langsung ke BPGT tapi malah tidak bisa. Malah bilangnya justru karena pemerintahan calon guru penggerak harus jadi project, jadi contoh. Kita nggak akan kami izinkan mengundurkan diri menjadi komite pembelajaran di sekolah. Saya langsung tarik nafas, ya Allah, ini ada rencana apa? Ternyata berbeda ini salah satu perjuangan kami juga menggaungkan